Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Triandika Aprizal, NIM 2311059. Saya di sini akan memaparkan hasil jurnal dari mata kuliah Ekologi Administrasi Negara yang berjudul Analisis Sosial Pedagang Pinggir Jalan di Kampus Unsri Indralaya. Saya di sini akan memaparkan isi dari jurnal saya tersebut. Yang pertama ialah pedagang pinggir jalan itu merupakan bagian penting dari sektor informal yang mendukung kehidupan ekonomi masyarakat kota. Mereka hadir untuk kebutuhan konsumsi harian dengan harga yang terjangkau dan mudah dijangkau. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi sosial dan ekonomi pedagang di pinggir jalan, termasuk motivasi, strategi bertahan hidup, serta dampak kehadiran mereka terhadap lingkungan sekitar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi lapangan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang pinggir jalan menjadi pilihan utama karena keterbatasan akses pekerjaan formal serta fleksibilitas waktu dan modal yang relatif rendah. Namun, mereka juga menghadapi tantangan beberapa penelitian oleh aparat, ketidakpastian penghasilan, dan minimnya dukungan dari pemerintah. Yang pertama ialah pendahuluan. Perekonomian perkotaan Ogan Ilir tidak hanya oleh sektor formal, tetapi juga sektor informal seperti pedagang di pinggir jalan tersebut. Keberadaan mereka tersebar luas di berbagai sudut kota, mulai dari trotoar, depan sekolah, hingga depan kampus Unsri. Mereka menyediakan kebutuhan masyarakat seperti makanan, minuman, jajanan, pakaian, dan lain-lain. Namun keberadaan mereka sering menjadi polemik karena dianggap mengganggu ketertiban dan keindahan kota. Penelitian yang kami buat ini bertujuan untuk yang pertama menggambarkan karakteristik pedagang pinggir jalan. Yang kedua, mengetahui alasan mereka memilih berdagang di pinggir jalan. Dan yang terakhir adalah menganalisis tantangan serta strategi bertahan hidup yang digunakan. Yang kedua adalah pembahasan. Pembahasan dari jurnal tersebut ialah berisi tentang karakteristik sosial ekonomi pedagang. Sebagian besar pedagang berusia antara 35 tahun sampai dengan 60 tahun dengan latar pendidikan SD sampai dengan SMA. Mereka berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah dan menjadi aktivitas berdagang sebagai sumber penghasilan utama. Pendapatan rata-rata per hari mereka berkisar antara 100.000 hingga 500.000, tergantung lokasi dan jenis dagangan. Yang kedua adalah motivasi dari berdagang. Yang pertama adalah motivasi utamanya tidak tersedianya pekerjaan formal. Terus yang kedua ialah modal usahanya kecil. Dan yang ketiga warisan usaha dari keluarga. Dan yang terakhir keinginan dari mereka sendiri untuk mencari pekerjaan mandiri secara ekonomi. Terus tantangan yang mereka hadapi ialah penertiban dan penggusuran yang bersifat mendadak dan kadang tanpa solusi alternatif. Terus ketiadaan izin usaha dan perlindungan hukum, dan persaingan antar pedagang yang semakin ketat. Strategi dari pedagang tersebut untuk bertahan hidup ialah yang pertama, menjalin hubungan baik dengan warga dan aparat setempat. Yang kedua, berpindah lokasi secara fleksibel saat ada penertiban. Yang ketiga, mengikuti ritme aktivitas masyarakat, berjualan pagi di dekat sekolah, sore di terminal. Yang terakhir ialah menggunakan media sosial atau pesan singkat untuk menjangkau pelanggan tetap. Terus yang selanjutnya ialah relasi dengan pemerintah. Hubungan antara pedagang dan pemerintah kota umumnya bersifat konfrontatif. Pemerintah lebih fokus pada penataan kota daripada pemberdayaan pedagang. Program relokasi ke pasar-pasar formal sering gagal karena minimnya konsumen di lokasi baru dan tingginya biaya sewa. Yang selanjutnya ialah kesimpulan. Pedagang pinggir jalan adalah aktor penting dalam struktur sosial ekonomi perkotaan. Mereka menyediakan barang dan jasa dengan harga terjangkau, menciptakan lapangan kerja mandiri, dan berperan dalam menyerap dampak negatif urbanisasi. Meski sering dianggap sebagai hambatan modernisasi kota, keberadaan mereka mencerminkan kegagalan sistematik dalam menyediakan pekerjaan formal yang inklusif. Yang terakhir ialah saran. Yang pertama ialah pemerintah kota perlu membuat kebijakan zonasi yang melegalkan titik-titik tertentu sebagai area perdagangan informal. Yang kedua, pendataan dan pemberian izin usaha mikro dapat dilakukan tanpa membebani pedagang. Yang ketiga, pelatihan kewirausahaan dan akses pemodalan mikro seharusnya menjadi bagian dari program pemberdayaan ekonomi rakyat. Dan yang terakhir, dialog rutin antara pedagang, masyarakat, dan pemerintah perlu dibangun untuk menciptakan sistem tata kelola ruang publik yang inklusif.
Baik, segitulah yang bisa saya jelaskan dan saya paparkan atas isi dari jurnal kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang atau yang kurang tepat, saya mohon maaf. Kepada dosen Ibu Citra Iyasa, SPSI, MSI, saya terima kasih sudah diberi tugas jurnal kelompok tersebut. Semoga jurnal kami diterima dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.